warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 2202916 dari Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor absen 8 dan sesi 65. Saya akan membahas tentang bisnis plan gorengan. Bisnis pasti ada masalah dan solusinya. Masalah dari gorengan pada zaman sekarang itu kebanyakan menggunakan bahan yang tidak sehat seperti ini dan menggunakan bahan pengawet dan penyedap rasa yang telah berlebihan. Dan solusinya saya menggunakan bahan-bahan yang sehat seperti sayur mayur dan menggunakan penyedap rasa yang tidak berlebihan dan tidak menggunakan bahan pengawet pasti. Dari usaha yang pertama itu memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan, yang kedua itu menciptakan produk makanan yang sehat, bergizi dan ekonomis, yang ketiga itu menciptakan hasil produksi yang kreatif untuk daya tarik pasar yang tinggi, yang keempat itu memperoleh keuntungan usaha untuk menambah penghasilan. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu aspek pasar yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu jenis produk yang ditawarkan. Nah, produk yang saya tawarkan itu tempe melet, tahu isi telur puyuh, tahu isi sayur mayur, melon isi coklat keju pisang. Yang kedua itu target pasar. Nah, produk gorengan ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan dan dapat dinikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang higienis dan berkualitas, terutama pada kalangan anak remaja. Yang ketiga itu pesaing. Untuk saat ada beberapa pesaing seperti pedagang gorengan keliling yang dijual di pinggir jalan. Yang keempat itu saran pembeli itu mulai dari anak-anak sampai dewasa. Nah, yang kedua itu ada aspek pemasaran. Yang pertama itu promosi yang saya lakukan dengan menyebarkan bentuk brosur dan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok dan Facebook. Yang kedua itu pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha pertama, saya akan mencoba untuk membuka cabang gorengan. Yang ketiga itu mengembangkan produk. Nah, pengembangan produk ke depan untuk produk gorengan ini mungkin saya akan menambahkan beberapa produk baru dan variasi rasa yang baru. Yang keempat, langkah-langkah promosi. Langkah-langkah promosi pada permulaan saya akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen agar pelanggan merasa tertarik untuk membeli produk saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis SWOT. Ada kekuatan. Nah, kekuatan dari produk gorengan itu gorengan memiliki rasa yang lezat. Yang kedua itu harga gorengan sangat terjangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga itu lokasinya yang strategis. Yang keempat itu terdapat layanan sistem pemasaran online. Yang kedua itu kelemahannya. Nah, kelemahan gorengan itu mempunyai masa expired mungkin sekitar setengah hingga 1 hari maksimal gorengan itu bisa dimakan. Yang ketiga itu peluang. Nah, peluang dari gorengan itu memiliki selera produk gorengan, membuat gorengan yang rasanya lezat dan dibuat dari bahan yang berbeda dari yang lainnya. Yang kedua itu pesaing. Nah, dari persaingan peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan. Hal ini karena sehingga untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak tapi berapa. Yang ketiga itu ada ancaman. Ancaman ini mempunyai dua kategori. Yang pertama itu keadaan tempat, yang kedua yaitu plagiarisme. Akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha gorengan ini, tentu akan membuat saingan yang baru bagi saya. Ini saya akan membahas tentang analisis 4P atau 4P. Yang pertama itu produk. Nah, produk yang saya akan jual ini merupakan produk yang memiliki bahan yang higienis, bahan yang sehat. Yang kedua itu harga jual atau price-nya itu
pasti terjangkau dan dari semua kalangan. Yang ketiga yaitu promosi. Nah, promosi ini saya akan menggunakan media sosial pertamanya itu menggunakan Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Yang keempat itu tempat atau posnya. Tempat yang saya gunakan dalam hal ini adalah tempat yang berlokasi strategis yang dapat dijangkau oleh kendaraan. Nah, saya akan membahas tentang aspek produksi. Yang pertama itu jenis produknya. Jenis produk itu tempe melet, tahu isi, telur puyuh atau tahu isi sayur mayur, melon isi pisang, coklat, keju. Yang kedua itu kualitas produk. Kualitas produk yang saya berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami dan higienis yang halal tanpa mengandung bahan pengawet. Yang ketiga itu komposisi produk. Itu ada tepung terigu, kemiri, seledri, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek keuangan. Yang pertama itu biaya variabel seperti biaya bahan-bahan tadi itu tepung, wortel, bawang merah, bawang putih, kemiri, margarin, coklat, keju, minyak goreng. Itu semuanya ditotalkan menjadi 1.283.000. Yang kedua itu biaya tetap ini itu terdiri dari alat-alat, bahan untuk memasak, dan sewa tempat. Nah, seperti kuali, jasa biji, regulator, biaya listrik, pulsa, lapangan, dan lain sebagainya, sehingga ditotalkan menjadi 4.042.000. Yang ketiga itu harga per unit gorengan. Tempe meletnya itu 1.000, tahu isi telur puyuh atau sayur mayurnya itu 2.000, melon isi pisang, coklat, kejunya itu 1.500. Nah, modal awal. Yang keempat itu modal awal. Nah, total biaya itu biaya variabel ditambah biaya tetap itu menjadi 5.325.000. Yang kelima itu analisis keuntungan. Nah, yang pertama itu pendapatan harian. Jika ditotalkan harga per unit itu 9.500 dikali 60 gorengan, jika kita jual per hari menjadi 570.000. Yang kedua itu pendapatan bulanan. Nah, pendapatan harian tadi 570.000 dikali 30 hari menjadi 17.100.000. Pengembalian modalnya itu keuntungan per bulan dikurang total modal awal sehingga menjadi 11.775.000.